membawakan cerita dengan judul Asal Mula Ikan Pesut. Di antara Kota Bangun dan Muara Muntai, hiduplah sebuah keluarga yang sederhana. Pak Ipung sebagai kepala keluarga itu mempunyai seorang istri dan 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Usia anak-anak itu masih terbilang kecil. Pak Ipung merasa bahagia meskipun hidup sederhana dengan keluarganya. Ia seorang kepala keluarga yang suka bekerja. Ia memiliki sebuah ladang dan menanaminya dengan sayuran dan kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk melengkapi lauk di rumah, Pak Ipung juga sering menangkap ikan. Keluarga itu hidup bersahaja dan bahagia. Pada suatu hari, istri Pak Ipung jatuh sakit. Semula, penyakit istri Pak Ipung tidak dianggap berat. Namun, karena tak kunjung sembuh dan semakin lama semakin parah, maka Pak Ipung meminta pertolongan seorang dukun. Berbagai macam dukun telah dipanggil dan obat-obatan telah diminum. Namun penyakit istri Pak Ipung tidak juga membaik. Bahkan semua nasihat dari para sesepuh pun telah Pak Ipung jalankan demi kesembuhan istrinya. Tetapi belum juga membawa hasil. Penyakit istri Pak Ipung semakin lama semakin parah. Pada suatu hari, seorang tetua adat memerintahkan agar istri Pak Ipung disembuhkan lewat upacara adat. Kita harus berusaha demi kesembuhan istrimu, Pak Ipung, kata tetua adat. Jalan apa lagi yang harus saya tempuh? Semua dukun telah saya mintai pertolongan. Dan semua saran tetangga telah saya jalani demi kesembuhan istri saya. Tetapi Pak Ipung berkata sedih. bagaimana kalau kita sembuhkan lewat upacara adat? Upacara adat? Tanya Pak Ipung tidak mengerti. Yo, upacara adat yang dilakukan oleh dukun bebelian untuk menyembuhkan penyakit istrimu, Pak Ipung. Jelas tetua adat. Apakah itu bisa? Setidaknya kita sudah berusaha. Selebihnya yang Maha Kuasa yang menentukan sembuh atau tidaknya. Namun, upacara penyembuhan yang ditawarkan oleh tetua adat tidak dapat diharapkan. Penyakit istri Pak Ipung semakin lama semakin parah dan atas kehendak Yang Maha Kuasa, istri Pak Ipung meninggalkan keluarganya untuk selama-lamanya. Kesedihan melingkupi keluarga Pak Ipung. Kini tugas Pak Ipung tidak hanya berkebun dan menangkap ikan, tetapi bertambah mengurus kedua anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Pada suatu hari, di kampung tempat Pak Ipung tinggal ada sebuah upacara pelas tahun. Pelas tahun merupakan upacara yang diadakan oleh penduduk atas panen yang melimpah. Di dalam upacara itu, Pak Ipung bertemu dengan seorang gadis cantik. Di mata Pak Ipung, gadis itu cocok untuk diperistri. Pak Ipung segera menyampaikan keinginannya itu. Tidak disangka, gadis itu bersedia menjadi istri kedua menggantikan istri pertamanya yang telah meninggal dunia. Keluarga Pak Ipung kembali berbahagia dengan hadirnya seorang istri sekaligus ibu anak-anaknya. Kini Pak Ipung tidak lagi bekerja sendirian karena istrinya dapat membantunya berkebun dan mengurus
lama. Istri Pak Ipung mulai tidak sayang lagi dengan anak-anaknya. Ia sering memarahi anak-anaknya jika perintahnya tidak dilakukan dengan baik. Ia juga sering menghukum kedua anaknya dengan mengurangi jatah makan. Pada suatu hari, kedua anaknya diperintahkan untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Sampai sore, kedua anak itu belum juga mendapatkan kayu bakar sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh ibu tirinya. Karena takut kena marah, akhirnya kedua anak itu tidak berani pulang ke rumah. Mereka pun tidur di tengah hutan. Keesokan harinya, mereka terbangun karena merasa lapar. Setelah beberapa jam mencari buah, tetapi tidak juga menemukannya. Atas petunjuk seorang kakek, akhirnya mereka menemukan pohon yang sangat lebat buahnya. Setelah makan sampai kenyang, mereka hendak pulang ke rumah dengan harapan tidak dimarahi oleh ibu tiri mereka. Namun, sesampainya di rumah, mereka tidak menemukan kedua orang tua mereka. Menurut tetangga, orang tua mereka telah berpindah. Kedua kakak beradik itu meninggalkan rumah dan berjalan tanpa arah dan tujuan. Setelah seharian berjalan, mereka tiba di sebuah pondok di ladang. Mereka menemukan makanan di tempat itu dan langsung memakannya sampai habis. Keesokan harinya, mereka hendak melanjutkan perjalanan mencari orang tua mereka. Saat di pinggiran sungai, seorang tua tiba-tiba muncul dan bertemu dengan kedua anak itu. "Kami sedang mencari orang tua kami, Kek. Apakah kakek tahu rumah orang tua kami?" tanya sang kakak. "Berjalanlah menuju hulu sungai ini hingga menemukan pohon yang rebah. Lintasilah sungai ini lewat pohon yang rebah itu, dan kamu akan menemukan pondok yang baru dibangun. Itulah rumah orang tua kalian," pesan sang kakek. Kedua anak itu berjalan sesuai arah yang telah ditunjukkan oleh sang kakek. Mereka melintasi sungai lewat pohon yang rebah itu, dan setelah beberapa saat berjalan, akhirnya mereka menemukan pondok orang tua mereka. Namun sayang, mereka tidak menemukan orang tua mereka. Mereka terus masuk ke dalam rumah hingga menemukan periuk nasi ketan yang dimasak di atas tungku. Oleh karena merasa lapar, akhirnya mereka memakan nasi ketan itu hingga habis tanpa merasakannya. Tiba-tiba, tubuh kedua anak itu terasa panas. Usai memakan nasi ketan itu, mereka berlari sambil melempar-lemparkan baju mereka ke tanah. Pada saat itu, semua tanaman yang mereka lewati hangus terbakar. Mereka pun mencebur ke dalam sungai. Timbul tenggelam sambil menyemburkan air dari lubang hidung. Pak Ipung dan istrinya terkejut setelah pulang dari ladang menemukan dua baju tergeletak di halaman pondok mereka. Mereka yakin bahwa baju tersebut milik anak-anaknya yang telah lama tidak pulang. Mereka juga melihat tanaman dan rumputan hangus terbakar di sepanjang jalan menuju sungai. Mereka pun segera menuju sungai. Sesampainya di sungai, mereka melihat dua ekor ikan pesut timbul tenggelam